Seperti yang sudah kita ketahui, terdapat sebuah virus yang sedang melanda seluruh dunia. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini sudah menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 diumumkan pada Maret 2020 lalu. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu, seperti orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Guna mempercepat upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, pemerintah merancangkan program pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut, ia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Lokasi vaksinasi dapat dengan mudah ditemukan. Lokasinya ada di klinik, rumah sakit, puskesmas, atau Anda bisa mengeceknya melalui website covid19.go.id. Keenam vaksin yang lebih dulu digunakan di Indonesia itu yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Vaksin yang disediakan itu merupakan vaksin yang sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Namun, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Terdapat sebagian masyarakat yang mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tidak sedikit juga yang meragukan efektivitas dan keampuhan vaksin. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Mereka yang menolak vaksinasi beberapa adalah orang yang berpendidikan tinggi. Di Indonesia, sebuah video yang menunjukkan penolakan keras seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bribka Ciptani, terhadap vaksinasi COVID-19 menjadi viral hanya beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo menerima vaksin pertamanya. Dia melihat distribusi vaksin COVID-19 merupakan bentuk bisnis baru yang akan menguntungkan perusahaan saja. Semoga saja argumen yang disampaikan tidak menjadi provokasi yang akan mempengaruhi masyarakat yang ingin divaksin. Guna menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media online, yang dapat menjelaskan tentang manfaat dilakukannya vaksinasi COVID-19, yakni menuju kekebalan komunitas untuk menghentikan pandemi COVID-19 dengan syarat minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin. Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak untuk diberi vaksin harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan COVID-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Yuk vaksin!